Ustadz, saya sedikit kasih pengantar untuk tema hari ini. Tema hari ini yang ditentukan oleh panitia adalah ideologi Pancasila sebagai ideologi Pancasila dalam perspektif Islam, Ustadz. Dan sebenarnya hari-hari ini masih belum lepas dari suasana kebangkitan Hagia Sophia ya, atau Presiden Recep Tayyip Erdogan itu memberikan istilah Hagia Sophia Dirilis, yaitu kebangkitan Hagia Sophia, untuk pengalih fungsian Hagia Sophia dari sebelumnya hanya sekedar masjid menjadi sekarang masjid sekaligus museum. Karena itu tidak sekedar untuk ibadah umat muslim, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh umat, baik non-muslim maupun muslim. Begitu, sebenarnya kalau saya pribadi perhatikan dari kebijakan yang luar biasa tersebut, akhirnya bisa sedikit memberikan kelegaan ya bagi umat muslim sedunia setelah barangkali bertahun-tahun, berdekade-dekade selalu mendapatkan berita yang tidak terlalu mengenakan, Palestina, Syria, Afghanistan, Irak. Alhamdulillah dari Turki ada sedikit cerita harapan lah bisa berdaulat sebagai sebuah negara, mengambil sebuah keputusan yang bahkan ditentang oleh sekian banyak pihak, terutama di Barat. Yang memang sebenarnya makna dari keputusan itu terutama adalah untuk menegaskan identitas Turki sebagai sebuah bangsa dan menegaskan akar bangsa Turki terhadap keislaman, Utsmani terutama. Karena kalau kita perhatikan dari pidato resmi dari Presiden Recep Tayyip Erdogan itu sekian banyak unsur dan variabel Islam beliau sebut. Ada perang Badar beliau sebut, perang Malazgirt beliau sebut, kemudian Sultan Al-Parslan beliau sebut, Muhammad Al-Fatih tentu, Sultan Abdul Hamid, beliau sebut juga Aksyamseddin, beliau sebut juga pujangga-pujangga Turki yang selama periode Turki modern selalu menunjukkan kerinduannya terhadap kembalinya Sofia sebagai masjid dalam sebuah pidato yang luar biasa 30 menit itu. Dan itu saya rasa pesannya luar biasa kepada masyarakat Turki untuk mengembalikan identitasnya kepada identitas keislaman yang barangkali itu menjadi PR penting juga bagi kita, umat Islam di Indonesia terutama, dan bangsa secara umum, identitas kita sebagai bangsa itu apa. Dan ketika kita dulu mengawali NKRI, negara Indonesia terutama, dan kita menyepakati Pancasila sebagai Ustadz Tiar Anwar Bahtiar itu nyebutnya gentleman agreement, kesepakatan dari orang-orang yang memiliki kedewasaan pada waktu itu dari sekian banyak bangsa, sekian banyak latar belakang sosial, politik, agama, bisa menyepakati Pancasila ini sebagai ideologi bangsa Indonesia yang beberapa waktu terakhir ternyata sedikit banyak mendapat serangan juga, atau kalau tidak bisa disebut serangan ya apa ya, barangkali kita perlu menjaga lah istilahnya Pancasila ini semoga tetap sebagaimana yang diamanahkan oleh founding father kita. Untuk itu kita akan barangkali mendengarkan tausiah, nasihat dari Ustadz Abdul Somad sekitar 25 menit waktu yang disediakan oleh panitia. Kemudian setelah itu ada tanya jawab yang beberapa pertanyaan juga sudah disortir oleh panitia dari form yang sudah dibagikan. Semoga pembukaan ini tidak terlalu panjang dan bertele-tele karena kita memang kesini untuk mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ustaz Abdul Samad. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz, Falitafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Ketua PPI, kemudian seluruh mahasiswa, mahasiswi, masyarakat yang mengikuti program kita petang ini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Negara adalah kesepakatan sekelompok masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi ketika ada sekelompok orang berkumpul untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup, lalu kemudian mendeklarasikannya sebagai sebuah negara, maka berdirilah negara. Maka ada negara itu yang masyarakatnya ya sedikit saja, mungkin
satu suku saja, seperti yang terjadi pada Serbia. Jadi Serbia yang dulu pernah menghantam Bosnia Herzegovina pada masa pemerintahan Ali Izetbegovic yang diserang oleh orang Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Masa itu saya masih kelas 1 sanawiyah tahun 90-an. Jadi asal muasal negara Serbia ini satu suku saja. Lalu kemudian seorang Yahudi bernama Theodor Herzl melihat kenapa mereka satu suku bisa buat negara. Akhirnya dia pun punya ide untuk membuat juga sebuah negara. Maka itulah yang disebut dengan Zionis. Maka Yahudi sendiri terpecah. Satu Yahudi yang meyakini bahwa Yahudi itu ya sebuah ajaran agama saja yang mengatur personal hubungan manusia dengan Tuhan. Isinya tentang doa-doa. Termasuk Yahudi di Maroko begitu pemahamannya. Makanya sebagian mereka tidak setuju dengan Yahudi Zionis yang punya konsep big state, negara besar, bernama negara Israel. Nah, saya mau menjelaskan tentang pemahaman ada negara suku, ada negara agama yang disebut dengan teokrasi. Lalu kemudian pula ada yang bersifat negara monarki. Monarki itu satu keluarga membuat sebuah pemerintahan, lalu kemudian rakyat mengikut, kemudian ada di sana tokoh agama, maka ketika meninggal si raja digantikan oleh anaknya, kemudian anak meninggal digantikan oleh cucunya, cucu meninggal digantikan lagi oleh generasi berikutnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau membantah ini. Nabi SAW meninggal, itu tidak digantikan oleh Sayyidah Fatimah, anak. Tapi tidak juga digantikan oleh cucu beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi Nabi membiarkan sahabat itu bermusyawarah. Nabi meninggal tidak mengangkat siapapun, berkumpullah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah, lalu mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar meninggal, itu meninggalkan wasiat supaya diangkat Sayyidina Umar. Ketika Umar meninggal, beliau tidak meninggalkan wasiat seperti Sayyidina Abu Bakar, tapi meninggalkan, disusunlah sebuah tim yang terdiri dari 6 orang sahabat, maka diangkatlah musyawarah tim kecil ini mengangkat Sayyidina Utsman. Lalu kemudian Utsman meninggal, itu tidak meninggalkan apa-apa, tapi musyawarah besar, ahlul halli wal aqdi, terpilihlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dari 4 kali bergeser kekuasaan itu dengan cara yang berbeda. Dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali. Nah, inilah cara-cara ini yang kemudian dibakukan dalam sebuah fikih yang disebut dengan fikih as-siyasah asy-syar'iyyah. Atau disebut juga dengan fikih khilafah. Atau disebut juga dengan fikih ad-daulah. Atau disebut juga dengan fikih judul buku Al-Ahkam As-Sultaniyah yang dibakukan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum hakam yang terkait dengan kesultanan. Makanya di tempat kita itu dulu terdiri dari kesultanan-kesultanan. Seperti di kampung kami di Riau, Sultan Syarif Qasim, Sultan yang terakhir. Yang pertama itu pada tahun 1723. Jadi jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia, kami di negeri Melayu ini terdiri dari kesultanan-kesultanan. Kesultanan yang paling tua adalah Kesultanan Malaka. Itu tumbang pada tahun 1511. Setelah Kesultanan Malaka tumbang, yang dibantai oleh kekuatan dari Portugis, lalu kemudian pecahlah kerajaan Melayu ini yang masih eksis sampai hari ini, Kesultanan Johor. Masih dipimpin oleh Sultan Johor. Kemudian Kesultanan Terengganu. Yang ini menjadi negara-negara kesultanan-kesultanan di Semenanjung Melayu, Malaysia. Kesultanan Johor, Kesultanan Terengganu, Kesultanan Selangor, Kesultanan
Yang satunya lagi kemudian diambil oleh Thailand. Itulah dia kesultanan negara kecil saja, yaitu disebut dengan Kesultanan Patani. Dipimpin oleh sultan, tapi karena dia sekarang. Nah, jadi nasib beberapa kesultanan ini ada yang masuk ke Thailand, Kesultanan Melayu, yaitu Kesultanan Patani. Kemudian ada yang menjadi sebuah negara Malaysia yang dipimpin oleh sultan-sultan. Nanti sultan-sultan ini diganti dalam sekian tahun. Yang sekarang ini Sultan Pahang. Yang sebelum Sultan Pahang ini adalah Sultan dari Kelantan. Nah, tapi dipimpin oleh Perdana Menteri, Prime Minister, Perdana Menteri yang sebelumnya Tun Mahathir Muhammad. Nah, sedangkan beberapa kerajaan Melayu ini yang ada di Pulau Sumatera, kemudian di Kalimantan, dipimpin oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945 mendeklarasikan negara Republik Indonesia. Lalu kemudian, bagaimana dengan jadi kalau sebelumnya itu Kesultanan Langkat, Kesultanan Melayu Delhi, Kesultanan Melayu Serdang, Kesultanan Melayu Asahan, kemudian paling atas sekali Kesultanan Aceh, itu yang paling tua itu Kesultanan Aceh. Itu saya lebih setuju menyebutnya kesultanan karena memang dipimpin oleh sultan yang hari ini diabadikan nama Airport Sultan Iskandar Muda. Diambil dari kata sultah. Sultah artinya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan itu disebut dengan sultan. Mereka menggunakan hukum Islam. Hukum sehari-harinya itu dipakai hukum Islam. Jadi sultan yang paling tua di Nusantara ini yang memeluk Islam itu, yang pertama kali Islam datang ke sana adalah Kesultanan Aceh. Yang waktu itu sultan pertamanya Al-Malikul Saleh. Al-Malikus Saleh. Tapi karena mereka sulit menyebut Al-Malikus Saleh, jadi disebut dengan Malikul Saleh. Malikul Saleh punya anak, namanya Malikul Zahir. Al-Malikul Zahir atau Malikul Zahir. Malikul Zahir. Datanglah seorang petualang eksplorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Itu beliau sampai ke Aceh, yang bertemu dengan Ibnu Battuta itu adalah Malikul Saleh. Malikul Zahir, anak dari Malikul Saleh. Lalu kemudian setelah habisnya kerajaan-kerajaan Aceh, datanglah Belanda. Kemudian awalnya kerajaan-kerajaan yang ada di Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura, kemudian kerajaan yang ada di Sumatera Timur, itu setelah Aceh dipukul Belanda, dia menginduk kepada kerajaan Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura. Sampai kemudian pada tahun 1945, Sultan Siak berdaulat, menggabungkan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Nah, ketika mereka ini bergabung dengan Indonesia, kemudian wilayah kekuasaan ini mulailah menyebar sampai ke timur Indonesia, sampai ke Papua. Maka ketika untuk menetapkan dasar negara, mereka tetapkan sebagai musyawarah. Hanya saja orang-orang Islam ini khawatir, nanti kalau kita tetapkan bersama, bagaimana dengan melaksanakan beberapa hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan secara personal. Kalau yang sholat, zakat, puasa, haji, itu bisa dilaksanakan secara personal. Begitu juga dengan ridho, qanaah, tawakal yang sifatnya spiritual, batin, hati, itu bisa dilaksanakan secara personal. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan secara personal. Dia mesti ada kekuasaan. Misalnya tentang asariqu wasariqatu, laki-laki pencuri dengan perempuan pencuri, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ini tidak bisa dilaksanakan personal. Imam masjid tak bisa melakukan itu, ustadz dai tidak bisa melakukan itu, mesti ada kehadiran negara. Mesti ada kehadiran negara di sana.
mesti ada ulil amri. Maka ketika mereka berkumpul itu masih bisa terpayungi oleh satu pasal, satu sila yang disebut ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Jadi itu yang membuat melegakan hati umat Islam. Kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, multi etnis, multi agama, masih ada satu payung yang bisa membuat Islam ini melaksanakan syariat Islam, yaitu sila pertama, ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu kemudian ketika ada di antara saudara kita yang tidak siap dengan sila itu, yang itu menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Bangsa kita bisa pecah kalau dipaksakan. Begitu katanya. Karena ada syariat Islam, ada yang terganggu dengan syariat Islam. Walaupun sebetulnya kalau dilaksanakan syariat Islam, dia rahmatan lil alamin. Mungkin persepsi tidak baik tentang itu, okelah. Akhirnya jadilah sila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi umat Islam sesungguhnya tidak putus asa dengan itu. Kenapa? Karena dengan adanya sila itu kita tetap bisa menjalankan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 ayat 2 menjamin kita menjalankan syariat Islam. Walaupun di sila pertama itu tidak lagi ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya dalam dunia demokrasi kita bisa laksanakan itu kalau ditetapkan di undang-undang. Dan yang menggodok undang-undang itu adalah Dewan Legislatif. Legislatif itu yang memilihnya adalah umat Islam. Jadi kalau umat Islam ini cerdas, lalu kemudian memilih anggota legislatifnya orang yang taat beragama, maka dia tetap bisa menjalankan syariat Islamnya. Maka kata Bung Karno, kita bukan negara Islam. Kita negara mayoritas Muslim. Nah, kalau mau menjalankan Islam, maka berjuanglah di parlemen. Maka diperjuangkan itu melalui undang-undang. Sehingga alhamdulillah kita bertahan sampai hari ini. Sampai tak lama lagi 17 Agustus 2020. Berarti sudah 75 tahun kita merdeka. Dan kita masih tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika menghadapi ini tentu ada pro kontra. Nah, harga NKRI harga mati, Pancasila sebagai dasar negara, finish, habis. Jadi sebenarnya umat Islam legowo. Makanya kata Alam Shah Ratu Prawira Negara, dari agama kita dulu, Pancasila adalah hadiah terbaik umat Islam. Maka kita mesti isi itu, sila-sila itu. Keadilan, tentang musyawarah, tentang persatuan Indonesia, tentang ketuhanan. Itu nilai-nilai itu ada dalam agama Islam. Maka kita isi dia. Jadi tentang kesamaan, tentang musyawarah, tentang persatuan, tentang keadilan. Maka poin-poin itu kita isi dengan nilai-nilai keislaman. Dan sampai hari ini kita tidak pernah terganggu untuk melaksanakan ibadah. Syahadat, silakan bersyahadat. Bahkan saudara-saudara kita yang mau masuk Islam, saya berapa kali mensyahadatkan orang di masjid, di kantor, syahadat, tanda tangan, saya tidak pernah dituntut. Artinya bebas menjalankan agama. Syahadat, sholat silakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, puasa, haji. Kemudian kita punya Departemen Agama, Kementerian Agama sekarang. Dan di dalam Kementerian Agama itu ada diatur masalah wakaf, masalah fatwa, menikahkan. Karena dalam Islam diajarkan fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim itu adalah menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Makanya ketika ada orang menikah, perempuan nggak ada walinya, siapa? Ya fatwa itu. Kalau dulu sultan. Karena disebutkan di situ fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Intinya kita menjalankan syariat Islam di negara ini bebas, melaksanakan perda syariah. Kita lihat tentang zakat potong atas, tentang basnas, tentang wakaf. Nah, jadi bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini
mengisi Pancasila dengan nilai-nilai agama. Nah, bil khusus adik-adik yang sedang berada menuntut ilmu di luar negeri, kembali bangun Indonesia, cerdaskan umat untuk menjalankan agama di tengah negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira sebagai pengantar dialog kita demikian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih Ustaz atas pengantarnya tadi terkait dengan Pancasila dan penerapannya di Indonesia saat ini. Saya rasa luar biasa ya. Tadi beliau mengantarkan kita bahwasanya kita punya akar ke sejarah kita kepada berbagai macam kesultanan ya. Barangkali lebih tepat dibanding kerajaan kesultanan di mana di Sumatera ada sekian banyak, ada Riau Lingga, ada Malaka, dan seterusnya. Di Jawa barangkali ada Demak, ada Mataram Islam. Di Kalimantan juga, di Sulawesi pun begitu. Barangkali mengkaji sejarah tersebut barangkali akan lebih bisa meneguhkan pemahaman kita atas Pancasila, bahwasanya dia tidak lahir dari ruang kosong. Dia lahir dari pergulatan pemikiran para ulama kita yang alhamdulillah berijtihad menghasilkan Pancasila itu, yang alhamdulillah benar-benar bisa menjaga bangsa kita, sehingga meskipun sudah lebih dari 70 tahun berdiri masih bisa tegap dan masih bisa bertahan. Semoga tidak sekedar bisa bertahan tapi lebih bisa berkontribusi, tidak sekedar untuk menyejahterakan masyarakat-masyarakatnya tapi juga untuk sumbangsi kepada dunia. Itu yang kita harapkan bersama. Untuk informasi kepada teman-teman sekalian, kepada Ustaz Abdul Somad juga, barangkali agenda ini dilaksanakan oleh Rumeli Education Center dan juga Madrasah Fatih, lembaga yang secara posisi lokasinya berada di Turki, yang fokus untuk mengembangkan pemikiran Islam ya, pendidikan dan peradaban. Dan hari ini juga nanti insya Allah tadi sudah ada penjelasan di awal terkait dengan profil lembaga ini. Di akhir nanti barangkali kami minta kesidanya Ustaz Abdul Somad juga untuk membantu meresmikan lembaga ini dengan doa nanti di akhir, Ustaz. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke dalam sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah di-list oleh tim panitia dari Primary Education Center, berasal dari form yang diisi oleh teman-teman sekalian. Barangkali insya Allah nanti kalau nggak ada waktu, beberapa pertanyaan yang juga ditanyakan oleh teman-teman sekalian di chat bisa kami bacakan juga. Tapi sebelum itu kami mulai dulu dari pertanyaan yang sudah ada di kami. Yang pertama, Ustaz, mohon izin, ada pertanyaan dari saudari kita Hani Purwanti. Beliau menanyakan bagaimana cara agar kita benar-benar bisa mengimplementasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ke kehidupan masyarakat Indonesia, dan bagaimana agar jangan sampai meletakkan Pancasila di atas Islam itu sendiri, Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Baik, kalau saya boleh jawab dulu. Pertanyaan kedua atau satu dulu? Oke. Satu-satu. Ya. Sama, Ustaz. Jadi saya termasuk generasi yang melewati Orde Baru, kemudian reformasi dan sampai sekarang. Jadi kami dulu di SD itu belajar ada namanya PMP. PMP. Tidak tahu anak sekarang ada PMP atau tidak. Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian ketika tamat dari SD masuk ke SMP, itu seminggu itu penataran P4. Sekaligus upacara benderanya, menyanyikan lagu kebangsaan, baris berbaris, itu P4, pendalaman P4 itu. Lalu kemudian ketika mau ke Mesir, tahun 98, itu ada 3 ujian. Ujian bahasa Arab, ujian kemampuan akademik, dan ujian P4. Jadi yang tidak lulus Pancasila, dia tidak bisa berangkat. Maka ketika kita sekolah dimanapun, itu tidak dikhawatirkan, karena kita memang sudah lulus P4. Lalu kemudian setelah pulang, ikut tes dosen tahun 2008, itu juga salah satu materinya adalah tentang Pancasila. Dan ketika dulu saya sempat kuliah di IAIN, ada satu mata kuliah, nama mata kuliahnya Pancasila. Memang mata kuliahnya itu adalah Pancasila. Nah,
Jadi bagaimana supaya anak-anak bangsa ini tahu Pancasila, mengenal Pancasila, sejarah Pancasila. Mungkin kalau sekedar baca sendiri, ada orang semangat baca, ada enggak. Jadi kalau mau diformalkan, ya kembali masuk di pondok pesantren, di sekolah, di kampus, mesti ada pelajaran itu. Cuma mungkin kalau kampusnya kampus agama atau pondok pesantren, bagaimana Pancasila dengan Al-Quran dengan Sunnah. Jadi ketika penjelasan-penjelasannya itu lebih dikaitkan antara ditekankan sejarahnya. Bahwa kita ini berangkat bukan dari ujuk-ujuk tiba-tiba saja muncul sebuah negara dari dalam laut naik ke atas bumi ke pulau muncul negara Indonesia dengan dasar Pancasila. Enggak begitu. Jadi berawal dengan 800 tahun sebelumnya, kalau mengikut Aceh 1200, baru 1900. Jadi lebih kurang 800 tahun sebelumnya terjadi pergulatan negara kesultanan dengan sultan-sultan yang begitu banyak, ratusan, yang mayoritasnya adalah kesultanan Islam. Maksud Islam di sini memakai hukum Islam. Lalu kemudian akhirnya kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, akhirnya Hiroshima Nagasaki kena serang, merdeka kita, proklamasi, dan kita sepakat untuk memakai Pancasila sebagai dasar pemersatu kita. Karena kita ini ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mayoritas Muslim, dia kemudian ikut bersama. Mayoritas Muslim inilah yang sebetulnya menjadi pemersatu atau pemecah belah. Karena kalau mayoritas ini kacau balau, semuanya ikut. Rahmatan lil alamin ini diwujudkan. Kemudian ini kekhawatiran tentang Pancasilanya, begitu caranya. Adapun kekhawatiran kedua, ini pertanyaan ini satu tapi dua sisi. Bagaimana kalau jangan-jangan Pancasila itu lebih tinggi daripada Islam? Oh, nggak bisa. Karena kita kalau mati itu pasti bawa Islam. Kalau kita mati itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapapun pejuangnya ketika teriakannya Allahu Akbar. Tapi jangan benturkan Allahu Akbar dengan Pancasila. Itu yang saya maksud. Dalam bernegara, kehidupan kita bersama, kita punya satu kalimatun sawa, titik temu. Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, apa titik temu kita di Pancasila ini sebagai kita bernegara. Adapun kita sebagai individu, sebagai Muslim, kemudian kita menjalankan agama Islam dan tidak berbenturan dengan Pancasila. Karena nilai-nilai Islam itu ada dalam Pancasila. Qul huwallahu ahad, kemudian keadilan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kemudian musyawarah wa amruhum syura bainahum, kemudian masalah persatuan, masalah. Jadi nilai-nilai Islam itu terlaksana dengan kita melaksanakan itu. Dan ketika kita melaksanakan ajaran Islam, Pancasila juga terlaksana. Jadi di mana letak keluhannya? Nggak ada. Karena 5 rukun itu tidak terhalang dengan Pancasila. Kecuali misalnya dasar negara kita komunis. Nah, itu tidak bisa kita berislam. Tapi buktinya 5 ini tidak terlarang, tidak tercegah untuk dilaksanakan. Kita bisa bersyahadat, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa haji. Ya, lalu kemudian kalau kita mau melaksanakan hukum Islam, berarti pergulatan lagi di parlemen. Di parlemen itu siapa? Anggota dewan. Yang milih anggota dewan itu siapa? Masyarakat. Yang mempengaruhi pola pikir masyarakat itu siapa? Nah, ini sarjana-sarjana yang akan pulang dari Turki. Tergantung yang model bagaimana yang pulang nanti. Apakah yang sekuler, liberal, atau yang nasionalis religius. Nah ini bagaimana pertarungan ke depan, itu tergantung bagaimana syubbanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini itu adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Dan salah satu pemimpin masa depan itu adalah alumni-alumni Turki yang akan pulang menentukan arah bagaimana bangsa kita ke depan. Saya kira demikian. Insya Allah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Insya Allah. Ya. Kita barangkali langsung ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, untuk mempersingkat waktu. Ada pertanyaan lagi dari Nur Aziza. Ini berkaitan dengan Ayah Sofia, Ustaz, barangkali bisa dijawab juga. Hikmah terbesar apa yang perlu kita renungkan dari dijadikan kembalinya
Hagia Sophia sebagai masjid, Ustaz? Dari perspektif antum barangkali. Terlepas dari, saya dalam hal ini ikut pendapat Syekh Said Faudah. Said Faudah pakar dalam bidang akidah. Banyak mempertahankan akidah Asy'ari dari serangan-serangan intern maupun ekstern. Jadi pemikiran terlepas dari sejarah, terlepas dari politik, kata beliau, nahnu nuhanni, kami mengucapkan selamat atas terlaksananya sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia. Yang namanya ikhtilaf itu tentu ada. Tapi kita memahami ikhtilaf itu sebagai sebuah harmoni keindahan. Perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, itu ada. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dibuatnya satu, kamu ini jadi umat satu aja. Tapi tak begitu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah berikan beraneka ragam. Keberaneka-ragaman kita itu menjadi indah. Baik dalam beragama maupun berbangsa. Bineka tunggal ika. Lalu kemudian bahwa ada ijtihad, ada pendapat-pendapat. Ya silakan. Tapi dalam koridor argumentatif. Hujjah, dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah. Tapi saya sebagai seorang muslim bangga. Saya masuk ke dalam Hagia Sophia melihat begitu hebatnya. Kemudian ketika kita lihat umat Islam sholat Jumat di sana, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah itu. Jadi saya kira ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Jadi kalau muncul argumen bagaimana merubah museum menjadi masjid, maka anak-anak mahasiswa Indonesia yang ada di Turki juga mudah-mudahan termotivasi untuk menulis berapa tempat ibadah saudara kita yang berubah menjadi masjid dari mulai Spanyol, Jerman, Belanda sampai di seluruh berapa. Nah, jadi bercerita tentang data. Jadi kalau update itu update data. Ini jadi masjid, ini jadi masjid, ini jadi masjid. Dan berapa pula masjid yang maaf. Saya hari ini mendapatkan beberapa postingan-postingan tapi tidak akademik. Nah, bagaimana sejarahnya kok masjid ini berubah menjadi ini di Israel? Kita rasa tak layak untuk mengucapkannya. Menjadi kandang hewan, menjadi terbengkalai. Jadi kalau orang memahaminya itu dengan keilmuan, dengan logika berpikir yang sehat, dia menjadi suatu keindahan. Jadi terlepas dari sejarah, terlepas dari politik, yang jelas saya sebagai seorang muslim merasa ikut bangga melihat kalimat Allahu Akbar kembali dikumandangkan, dan kita membawa logika berpikirnya dia adalah kembali ke masjid. Dari museum kembali ke masjid. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Syukur, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Rausani Azza. Apa pengertian dari baldatun thayyibatun dan bagaimana cara mewujudkan negara Indonesia sebagai baldatun thayyibatun walaupun ghafur? Ustaz. Tafadhol. Hippo Lexos Budhankam. Ideologinya bertuhan, dan kita sebagai seorang muslim bertuhan di situ adalah seperti yang tertulis di preambul muqaddimah undang-undang yang dulu waktu kita sekolah itu. Saya tak sebut kita, mungkin adik-adik jauh di bawah saya mungkin. Kalau kami dulu setiap hari Senin itu dibaca, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, jadi ideologinya berketuhanan, yaitu Allah SWT. Ipo Lexos Bud Ankam, politiknya aman, kita negara berdaulat. Sosial, kehidupan sosialnya damai. Kita harus menjaga toleransi. Kebudayaan kita kebudayaan yang Islami. Kemudian hankam, pertahanannya, keamanannya, ketentramannya, ekonominya. Jadi ipolexos bud hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, keamanan. Kalau terwujud itu semua menurut standar-standar kemanusiaan dan standar kebaikan menurut agama, maka kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jadi kalau nanti kita cerita kemunduran, saya khawatir adik-adik bawaannya emosi, mengamuk. Nah, saya lebih suka otokritik, kritik ke dalam itu anak kedul bana. Kritiknya itu adalah kritik yang membangun. Kalau begini, yang baik itu bagaimana? Karena sudah terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Maka mesti ada satu dua orang yang menyalakan lilin. Karena yang namanya caci maki itu enak. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa nggak dibetulin listriknya? Kenapa mesinnya nggak dibetulin dari tadi? Kenapa? Kenapa? Nah, jadi perlu ada secercah cahaya yang menghilangkan kegelapan yang sedang melanda kita ini sekarang. Masalah korupsi, masalah nepotisme, masalah tahanan hilang, nggak muncul-muncul, masalah banyak, terlalu banyak masalah. Nah, oleh sebab itu adik-adik di sana fokus saja dulu belajar, peduli kepada keadaan bangsa sana ini, ya update terus. Tapi jangan sampai gara-gara itu nggak fokus belajar, terus belajar, selesaikan S1, S2, S3, berilmu. Nanti pulang, kalaupun nanti di sana ada peluang kerja, ya cukup untuk modal aja. Jangan pernah berpikir untuk hidup di luar negeri. Cukup untuk modal saja. Ingin melanglang berpetualang di Eropa dulu agak 2, 3, 5 tahun, oke. Tapi pulang ke Indonesia, bangun Indonesia sesuai dengan keilmuan masing-masing, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu agama, yang mencerahkan, yang mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat, sehingga kita ke depan bisa lebih baik. Saya kira demikian. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada 2 penanya yang oleh tim Rumeli dipersilakan untuk bertanya langsung ke antum. Apa mungkin, Ustaz, kira-kira? Boleh, silakan. Oke. Yang pertama ada saudara kita Mas Hilmi Maulana Yusuf. Silakan bisa hadir ke hadapan kita untuk menanyakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Amanah Hilman Yusuf. Pertanyaan saya ini, bagaimana melahirkan generasi-generasi emas layaknya Sultan Fatih maupun seperti para Yenisari Utsmaniyah dengan ideologi Pancasila, Ustadz? Itu aja mungkin. Terima kasih banyak Mas Hilmi. Kita tidak bisa lepas dari pendidikan. Oleh sebab itu, dari TK-nya itu mesti TK Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Artinya berbasis Quran. Tapi di dalamnya tetap ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi ilmu-ilmu yang terkait dengan Quran. Bagaimana untuk memahami Quran? Mesti ada bahasa Arab. Kandungan isi Quran dari aspek hukum, mesti ada fikih. Bagaimana menggodok fikih? Mesti ngerti usul fikih. Lalu kemudian apa penjelasan Quran? Mesti ada hadis. Nah, jadi ilmu-ilmu yang terkait menjelaskan Quran, dia ada bahasa Arab, Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, itu ada. Tapi juga bagaimana otaknya itu dipaham dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, fisika, kimia, biologi, matematik, dan pendidikan moral Pancasila. Karena kalau tidak nanti dikhawatirkan dia akan membenturkan itu. Dan Turki itu amat sangat potensial. Loh, apa hubungan dengan Turki, Pak Ustadz? Nah, itu kan ada alumni Sulaimaniyah. Bahkan beberapa alumni dari Indonesia yang hafal Quran memperhalus baca hafalannya ke sana. Atau ada sekolah tahfiz dari Turki. Maksud saya adik-adik di sana supaya berpikir untuk pulang itu, walaupun sekarang menekuni bidang sains teknologi, walaupun di Turki sekarang menggeluti bidang, tapi coba berpikir pulang nanti punya TK Quran. Bukan cuma yang punya pertanyaan ini sekarang, tapi semua berpikir bahwa pulang nanti punya kurikulum gimana tamat TK itu dia hafal juz 27, 28, 29, 30 atau paling enggak juz 30. Lalu kemudian bagaimana memasukkan kurikulum SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sehingga muncul generasi Quran. Nah, dia perlu ada dalam pot ini hanya sampai SMA aja. Nanti kuliahnya, udah kuliah nanti dia nggak ada pelajaran agama Islam ya nggak apa-apa. Yang terjadi sekarang,
Dia di masa-masa yang mestinya mengisi masa download ini malah kosong. SD-nya nari-nari, lompat-lompat, lari-lari. SMP cabut, ngelem. SMA pacaran. Kuliah udah nggak masuk lagi. Ditambah lagi masalah sabu-sabu, narkoba, seks bebas, LGBT. Habis semua. Nah, jadi usia-usia emasnya ini betul-betul diisi dengan itu. Kalau kita lihat Al-Fatih itu kan usia 20-an, 21. Jadi usia yang awal itu memang betul-betul bergizi, berkualitas. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran, sains teknologi. Lalu kemudian setelah itu terserah. Dia mau ngambil hukum internasional, mau ngambil sains, mau ngambil medis, mau jadi dokter spesialis. Kalau dia punya bakat politik. Jadi dia bisa minal amir wa minkumul wazir. Dia bisa menjadi amir, bisa menjadi Sultan Al-Fatih, tapi kalau dia tidak punya bakat di situ, dia bisa jadi wazir. Saya, Ustadz, saya tidak punya bakat politik, malah kalau saya terjun ke situ, bukan politiknya jadi baik, politiknya hancur lebur, Ustadznya malah hilang. Saya ngerti itu. Maka saya mendudukkan, saya ingin menjadi guru-guru Al-Fatih ini, yang mendudukkan Al-Fatih. Makanya kalau ditanya, Ustadz kenapa enggak mau? Ustadz, bukan saya. Ada murid-murid saya, anak-anak yang kepalanya itu yang kita bentuk. Saya optimis. Mahasiswa-mahasiswa dari Turki. Kenapa? Karena sentuhan dia langsung. Karena dia sendiri yang mungkin dia melihat sendiri bagaimana. Ketika dalam biografinya nanti, ketika Sultan Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dan ketika masjid itu berubah, perubahan menjadi masjid, saya mahasiswa Indonesia di Turki menjadi saksi mata. Itu pengaruh terhadap psikologis dia luar biasa. Nah, jadi adik-adik di Turki tetap serius belajar, tetap memperjuangkan Islam, tetap bingkai kebinekaan, tetap menjadi orang Indonesia. Tapi memperjuangkan nilai, memperjuangkan Islam. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran katsir. Afwan. Masuk ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari saudara kita, Mahbub. Mohon sambil buka videonya ya ketika bertanya. Silakan, Mas Mahbub. Mohon maaf suaranya agak tersendat, Pak Mahbub. Masih putus-putus, Pak ya? Mohon maaf. Atau barangkali tutup saja videonya, barangkali bisa lebih nyambung hanya dengan tulisan, hanya dengan suara. Masih putus ya? Mohon maaf Pak Mahbub, sepertinya masih putus-putus ini. Saya wakilkan untuk menanyakannya, Pak, karena list pertanyaan sudah di saya sebenarnya. Mohon izin, Pak Mahbub. Ustaz Abdul Somad, pertanyaan dari beliau adalah kaitan antara Pancasila dengan maqasid syariah, Ustaz. Kira-kira bagaimana? Atau bagaimana merealisasikan maqasid syariah dalam Pancasila kita ini? Begitu, Ustaz. Kedatangan agama Islam itu menjaga agama supaya jangan sampai orang salah keyakinan, jangan sampai tidak bertuhan, kemudian menjaga nyawa, jangan sampai terbunuh, membunuh, menganiaya orang. Yang ketiga menjaga harga diri, jangan sampai ada caci maki, sumpah serapah, kemudian menjaga harta. Menjaga harta ini jangan sampai ada mencuri, kemudian menipu, membohong. Maka ketika maksud-maksud tujuan itu tercapai, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harga diri, menjaga harta, lupa satu lagi 5 maqasid khamsah. Kalau tercapai ini semua,
maka tujuan itu sudah tercapai, jalannya. Tapi jangan lupa bahwa jalan itu tidak bisa ditinggalkan. Yang maksud saya jalan tidak bisa ditinggalkan itu begini. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Kalau orang sudah sholat, mestinya keji dan mungkarnya hilang. Sholat itu jalannya, tujuannya hilang keji dan mungkar. Lalu ada orang nggak sholat, ketika ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting kan nggak keji dan mungkar. Itu nggak benar. Karena Islam itu akidah wa syariah. Demikian dengan tadi, maka saya katakan kita tidak benturkan Islam dengan Pancasila. Karena sebagai seorang Muslim, kita mengisi nilai-nilai Pancasila, kemudian nilai Islam itu tidak berbenturan dengan Pancasila. Dia adalah kesepakatan founding father, ulama-ulama kita dulu. Ketika kita jalankan dia, maka terlaksanalah menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harkat martabat, menjaga harga diri, terjaga. Lalu kemudian keinginan-keinginan untuk melaksanakan hukum Islam itu sebenarnya terpayungi karena kita tinggal di negara demokrasi. Di dalam dunia demokrasi itu, kalau kita bisa menyuarakannya melalui parlemen, itu bisa terlaksana. Jadi kalau misalnya kita tidak senang anak-anak pacaran, itu bisa dibuatkan perdanya. Umat ini disadarkan lewat khutbah Jumat, betul, lewat pengajian ibu-ibu sore, lewat kultum, lewat seminar, lewat webinar, lewat lokakarya, iya. Tapi kan mesti ada ikatan hukumnya. Nah, maka bisa dibuatkan perda, peraturan daerah. Ya, jadi melaksanakan Islam, melaksanakan Pancasila, terlaksanalah maksud dan tujuan hikmah-hikmah dari dijalankannya syariat. Jadi saya kira tidak ada benturan-benturan. Kesimpulannya kita tidak mengatakan ketika orang teriak Pancasila lalu berarti dia tidak Islam, dan ketika meneriakkan Allahu Akbar lalu kemudian kita katakan tidak Pancasilais. Ini religius, ini Pancasilais, ini nasionalis, ini religius. Tidak begitu. Karena ulama-ulama itu dulu mereka adalah orang-orang yang sangat religius. Nasution, Abdul Haris Nasution itu orang yang sangat religius, tapi dia juga Pancasilais. Begitu juga dengan Bung Karno, orang yang religius dan dia Pancasilais. Kemudian pula saudara-saudara kita dari kalangan agama lain juga seperti DI Panjaitan, dia sangat religius dengan agamanya dan dia Pancasilais, menjadi korban komunis. Saya kira kalau dipahami dengan baik, kita tidak masuk dalam benturan. Wallahu a'lam. Syukur kasih sekali lagi Ustaz atas materi-materinya yang saya kira luar biasa. Barangkali kalau bisa sedikit mengambil kesimpulan, Pancasila dengan Islam sama sekali tidak ada benturan di antara keduanya, karena Pancasila sendiri juga lahir dari nilai-nilai yang ada dalam Islam, yang itu disepakati dengan berbagai macam nilai-nilai yang lain yang waktu itu didudukkan bersama oleh para ulama kita dan para founding fathers kita menjadi sebuah kalimatun sawa yang barangkali dipercaya bisa menjaga negara dan bangsa Indonesia sampai seterusnya bisa hidup dan mensejahterakan rakyatnya. Tapi memang mohon maaf, kita sudah sampai di penghujung acara dan waktu juga sudah membatasi ternyata, sehingga tidak memungkinkan kita untuk memberikan kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Meskipun banyak sekali Ustadz yang masuk, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penanya ini. Semoga nanti kita bisa punya kesempatan untuk bertatap muka lagi dengan Ustaz Abdul Samad dan bertanya di kesempatan-kesempatan yang lain. Alhamdulillah kita di penghujung acara sekali lagi Ustaz, dan barangkali kami minta kesediaan antum untuk meresmikan Rumeli Education Center ini dengan memimpin doa. Tapi harapannya kepada teman-teman sekalian, para peserta, para hadirin sekalian tidak langsung beranjak selepas doa dari Ustaz Abdul Samad, karena nanti ada beberapa pengumuman, 2 pengumuman dari panitia untuk disampaikan kepada para hadirin sekalian. Silakan Ustaz Abdul Samad untuk memimpin doa bersama memungkasi acara ini, atau barangkali silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma dafa'na al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. La tada' lana fi maqamina wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa shafaitah wa la mayitan illa rahimtah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Selamat kepada adik-adik seluruh komunitas yang berada di Turki pada umumnya dan yang semua yang mengikuti acara ini pada khususnya. Terus semangat berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nyalakan semakin banyak cahaya-cahaya yang mencerahkan umat. Hindari hal-hal yang tak bermanfaat, hindari konflik, kalaupun mesti berdebat juga untuk menunjukkan li'ihqaqil haq wa ibtalil batil. Berkah selalu, senantiasa istiqamah. Ini hanya tempat persinggahan semata, ini hanyalah tempat ujian semata. Keberhasilan yang hakiki adalah ketika kita bisa menghadap Allah dalam keadaan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Katsir, Ustaz. Afwan. Sebelum kita benar mengakhiri acara ini, ya Ustaz, kepada tim dari Rumah Education Center silakan memberikan pengumumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin pada Ustaz. saudara guru ya. Iya. Bismillah. Mohon izin Ustaz, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk teman-teman semua. Insya Allah dalam jangka waktu terdekat ini kita ada 2 agenda yang akan kita selenggarakan. Yang pertama yaitu kurban Madrasah Fatih yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Jadi bagi teman-teman yang memiliki niat untuk menyalurkan kurban lewat kami, sekali lagi bisa menghubungi panitia yang sudah ada di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua, agenda terdekat kita juga ada Daurah Quran Summer yang akan diadakan di Istanbul. Insya Allah dalam 2 pekan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 pekan. Dan kembali lagi, jika teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti Daurah Quran ini, teman-teman di Indonesia, di Turki maupun di luar lainnya, silahkan menghubungi panitia via grup WhatsApp yang telah kami sediakan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih atas informasi dan pengumumannya. Guru, teman-teman sekalian, sekali lagi ini adalah agenda yang diselenggarakan oleh Rumah Education Center dan juga Madrasah Fatih bekerja sama dengan Ustadz Abdul Somad. Ucapan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, tim yang ada di balik layar, yang lebih utama lagi kepada asatidz kita, kepada ayahanda kita, Ustadz Abdul Somad. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya, Ustadz, menyapa kami di sini, di Turki maupun di seluruh dunia. Semoga ada kesempatan-kesempatan yang lain, di mana kita bisa bertemu lagi secara langsung, Ustadz, Amin. hingga benar-benar bisa merasakan cahaya ilmunya.
dengan Insya perantaraan antum. Syukran katsir. Pesan terakhir untuk para hadirin terutama ini pembukaan, maka ada kelanjutan agenda yang sudah disebut tadi oleh Buruh adalah 2 agenda paling dekat. Kedepannya masih ada banyak sekali agenda yang lain. Barangkali bisa diikuti ya media-media sosial yang dimiliki oleh Mulai Action Center, rumali_edu ya kalau di Instagram, juga Madrasah Fatih, baik di Instagram maupun di YouTube. Semoga dengan begitu bisa memperkuat silaturahmi kita dan bisa juga merealisasikan mimpi-mimpi kita mencerdaskan bangsa dan umat terutama dan membangun peradaban yang gemilang di masa depan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kekeliruan dalam memandu acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum.